Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 134. Tatapan Zayan beralih pada santriwati yang tengah melakukan kegiatannya. Dia salah fokus pada gadis yang memakai himar abu-abu. "Maryam, gimana bakar abi lo?" Alhamdulillah sehat, Zai. Keluargaku bilang terima kisah padamu. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Santai aja kali. Tapi lo gak bawa oleh-oleh dari kampung untuk gue nih? Tanyanya, dengan tak tahu malunya. Tentunya ada. Nih. Untung saja Maryam membawa hadiahnya. Sebuah gantungan kunci ada gambar animasi pria yang memakai sarung coklat dan koko putih. Di sana terdapat nama Zayan. Kita juga punya. Mereka memperlihatkan gantungan kunci dari Maryam. Masing-masing dari mereka ada namanya. Hanya saja Kang Abdul tidak kebagian. Maryam membuatnya khusus untuk teman-teman santrinya. Lucu, komentar Zayan terkekeh kecil, menggenggam erat gantungan kunci tersebut. Itu aku beli di Tanah Abang. Terus abang-abangnya boleh request nama. Apalagi, gambarnya mirip banget dengan wajah-wajah kalian versi animasi. Yulia juga punya. Maryam telah memberikannya pada sahabatnya itu. Malahan punya. Yulia berbeda dari mereka. Jika punya Hawa, Gendis dan Irma, gambarnya animasi dengan wajah tersenyum namun milik Yulia ekspresinya seperti tengah marah. "Thanks Mar, gue akan pakai gantungan ini ke tas gue nanti." Kamu datang dari gerbang kan? Gerbang pesantren kan tutup. Kok bisa masuk Zai? Tanya Kang Abdul. Bisa Kang. Karena Pak Satpam pesantren masih ada di pos. Gue cuman kesini bentar aja karena kangen kalian. Nanti pagi gue harus pulang untuk rawat ayah gue sama menyelesaikan kasus yang menimpa keluarga gue. Mereka mengangguk mengerti. Sekarang ayo kita bakar ayam. Zai, kamu bantu oleskan kecap ke daging ayamnya. Kita akan mulai manggang. Gaslah. Gue juga kebetulan lapar. Malam ini Yulia ingin ikut bakar ayam bersama para santri di belakang pesantren. Namun sebelum itu dia harus menghafal Quran kembali dengan suaminya yang mengetes hafalannya. Yulia tentu saja kesal. Tapi dia tidak banyak protes karena ini keharusan yang harus dia lakukan. "Mas, aku udah hafal 50 ayat dari surat An-Nisa, sekarang aku bisakan pergi ikutan bakar ayam. Nanti besoknya lagi aku lanjutin hafalannya dari ayat 51. Ulangi lagi dari ayat pertama surat An-Nisa Zaujati, tanpa ada sedikit pun kesalahan dalam membaca." "Tapi Mas," ulang Zaujati. "Tidak ada tapi-tapian, cepat." Terpaksa perempuan yang memakai gamis hitam dengan kerudung merah muda itu mengulangi 50 ayat yang harus dia hafali malam ini. Wah, rajinnya menantu Umi hafalannya, puji Umi Husna melihat sepasang suami istri itu yang tengah duduk di ruang tamu dengan Al-Awran yang berada di tengah-tengah mereka. Umi bicaranya pelan-pelan, pinta Ikram karena kini Yulia tengah memejamkan kedua matanya sambil mengucapkan ayat dari Al-Quran, sedangkan Ikram mendengarkan takut. Bacaan istrinya salah lagi. "Umi bawa susu untuk istrimu Ram. Nanti diminum ya." "Nggih Mi. Syukron udah buatin susunya." Umi Husna mengangguk lalu pergi ke kamarnya. Dia akan membaca kitab sampai tertidur seperti biasa di kamarnya. Ada yang salahkah?" tanya Yulia takut-takut setelah menyelesaikan bacaannya. Ikram tersenyum tipis lalu mengangguk membuat Yulia kecewa, padahal dia sudah berusaha untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Pas di bagian akhir, dia ayat 50 ada bacaan yang salah Zaujati. "Salah di bagian mananya? Perasaan aku bener kok Mas Ubi. Masa aku harus ulang lagi?" "Sih, Mas gak bohong.
Kamu kan baca ayat 50 gini. Undur kaifa yaftarini, alallohil kadzib, wa kafa bihi itsmam mubina. Nah, ada bacaan yang salah di bagian yaftaruni. Seharusnya yaftaruna, harus difatahkan bukan dikasrahkan. Sayang, jelas Ikram sambil menunjukkan. Ayat 50 di mana bacaan istrinya yang salah. Oke, aku salah tapi cuman salah harakatnya aja kan. Bukan cuman sayang, salah harakat satu pun nanti artinya bakalan beda. Itu mengapa kita harus berhati-hati dalam membaca ayat suci Al-Quran. Oke, sekarang Yulia harus mendengar ceramah panjang dari suaminya lagi karena satu kesalahan harakatnya saja. Kamu paham kan sekarang? Iya paham mas. Sekarang bagian belajar kitab Safinatun Najah. Kitab itu isinya dasar ilmu-ilmu fikih menurut mazhab Imam Syafi'i. Kamu harus banget pahami isi dari kitab itu. Tunggu dulu mas. Akan bawa kitabnya sekarang. Sebelum suaminya beranjak, Yulia dengan cepat menahan ujung jubahnya itu. Mas, aku kan udah bilang mau bakar ayam sama para santri di belakang pesantren. Kenapa harus belajar kitab juga? Kan hafalin Qurannya udah, masa harus belajar kitab sih? Jadinya double, aku gak mau mas. Harus sojati, tegas Ikram. Mas Ubi mah nyebelin. Mas sengaja kan biar aku gak ikutan sama mereka. Aku kan juga mau ikut. Masa aku di dalam terus sih? Mata Yulia mulai berkaca-kaca. Jika saja dia berada di kamar mungkin sudah menangis. Tapi kini dia masih berada di ruang tamu dalam. Ia takut ada orang yang lewat dan sangat memalukan untuknya. Ikram menghela nafas panjang. Kenapa kamu sangat ingin ikutan bakar ayam sama para santri yang lain coba? Kalau kamu mau nanti mas akan minta ayamnya yang udah dipanggang sama mereka. Baf. Yulia memberikan pukulan pada dada bidang suaminya. Bukan hanya ayam bakar yang aku inginkan, tapi momennya yang paling penting. Kebersamaan dengan teman-temanku mas. Masa aku harus melewatkannya begitu saja? Baiklah, kamu boleh pergi ke sana. Tapi sama mas. Yulia terdiam sejenak. Jika suaminya ikut ke sana, apa nanti teman-temannya tidak akan canggung? Pastinya canggung. Bahkan teman-temannya pasti akan membatasi diri. Jangan deh mas. Mas anterin aja aku ke belakang pesantren, setelah itu mas pergi aja. Mas bebas mau kemanapun tapi jangan ikut aku kumpul sama teman-temanku. Kenapa? Mas hanya akan diam nanti di sana sayang. Dan lagi pula mas gak akan ikutan makan karena udah kenyang juga. Bukan gitu mas Ubi. Teman-temanku nanti akan canggung kalau ada mas tahu. Ya udah, kalau mas gak boleh ikut, kamu juga gak boleh. Gak baik loh sayang, bumil kayak kamu keluar malam-malam tanpa pengawasan suami. Mas takut kenapa-napa nantinya sama kamu. Kamu kan petakilan, apalagi kalau udah sama teman-temanmu. Akhirnya Yulia terpaksa mengangguk. Dia mengambil mushaf di depannya lalu menyimpan di lemari kaca terdekat. Ayo kita pergi bakar ayam. Nanti Mas Ubi di sana diam aja kayak patung, oke? Jangan buat suasana jadi canggung intinya. Ikram terkekeh kecil lalu mengacak kerudung istrinya dengan gemas. Mau kemana nih kalian malam-malam? Tahan Gus Hilmi yang entah kapan datang dan sudah menghadang mereka. Kita mau ikutan bakar ayam di belakang pesantren bang. Abang mau ikut juga. Gus Hilmi menggeleng sebagai tanggapan dari adik iparnya. Ikram, abang mau mengobrol masalah pesantren dulu sama kamu. Bentar aja bisa kan? Ikram mengangguk. Bisa bang. Masalah apa emangnya? Gus Hilmi sedikit ragu sebab Yulia ada di antara mereka. Ini masalah pesantren, jangan sampai mulut ember adik iparnya tahu. Yulia tentu saja peka.
Aku akan menunggu Mas Ubi di luar kalau gitu. Buru-buru Yulia pergi keluar, sambil sesekali menatap Bang Hilmi yang begitu serius. Mengobrol dengan suaminya. Masalah pesantren. Masalah apa sampai wajah suaminya juga terlihat serius begitu. Dengan matanya yang terlihat cemas. Sepertinya obrolan mereka berdua masih panjang. Dan Yulia yang memiliki kesabaran. Setipis tisu dibagi dua pun sudah tidak tahan menunggu. Dia akhirnya duluan pergi ke belakang pesantren terlebih dahulu. Namun di dalam perjalanan tiba-tiba dia salah fokus pada seorang anak lelaki yang memakai jubah putih. Tengah berjongkok di dekat tanaman bunga. "Woi bocil, lo lagi ngapain? Hayo lo mau ngepet kan lo?" Omar seketika tersentak kaget lalu berdecak kesal. "Jangan ganggu Omar mbak. Mendingan pergi sana." "Kenapa lo? Pantat lo masih sakit karena dipatuk si jago kah? Atau beneran lo mau ngepet?" "Astagfirullahaladzim, jangan suzon mbak. Omar lagi nyari koin yang Omar jatuhkan tadi." "Maksud lo ini?" Yulia mengambil uang 5 perak yang berada di belakang Omar. Mata anak itu seketika berbinar. "Iya mbak. Ternyata koinnya ada di belakang, toh pantesan gak ketemu-temu hehehe. Makasih banyak mbak udah nemuin koin Omar." Sebelum Omar mengambil koin tersebut, Yulia sudah memasukkan koinnya ke saku. Gamisnya, "Gue yang nemu, nih koin berarti udah jadi hak gue cil." "Lah gak bisa gitu mbak. Itu namanya mencuri. Itu koin punya Omar. Tadi Omar beli jajanan di kantin pesantren dan itu kembaliannya. Kesiniin gak mbak?" Yulia tersenyum miring. "Gak mau tapi gue akan kasih ke lo dengan syarat lo harus ikut ke belakang pesantren." "Gak mau, Omar tuh gak suka kumpul-kumpul. Circle mbak tuh aneh semua. Dan Omar gak mau ikut-ikutan, nanti kebawa aneh lagi." "Ci sombong bener jadi orang lo, bocah kematian. Ya udah kalau gak mau ikut." Yulia melanjutkan langkahnya. Sedangkan Omar masih berdiri di tempatnya dengan bibir ditekuk. "Dasar mbak maling. Awas aja nanti Omar akan minta uang 100.000 sebagai gantinya ke Bang Ikram." Sampai di belakang pesantren, Yulia dapat mendengar seruan orang-orang yang begitu heboh. Bahkan dapur pesantren pun ternyata begitu ramai. Yulia salah fokus pada Zayan. Ternyata teman prianya itu telah kembali. Tanpa sadar bibirnya tersenyum tipis. "KAKKKARK. Aku gabut nih, mendingan kita nyanyi yuk." Ajak Baya yang tidak bisa diam sambil mengipas ayam bakarnya, penuh semangat. "Koilah," seru Rion ikut-ikutan. "Zayan, suara kamu kan bagus nih. Ayo nyanyi biar suasana malam ini meriah." Seru Kang Abdul ikut-ikutan juga. "Suara Ryan juga bagus Kang." "Noh dia aja," tolaknya secara halus. Aslinya dia malu. Ternyata Zayan bisa malu juga. Apakah dia sedang menjadi imagenya? Entahlah. "Ana malu atuh say. Tapi kalau nyanyi bersama ayo." Zayan mengusap rambut depannya hingga keningnya tertutupi oleh poninya itu. "Oke, tapi gue bisanya lagu rock karena hanya lagu rock yang gue bisa." "Bagaimana kalau lagu dari Wali Band? Akang suka banget dengerin lagu dari grup itu. Walaupun bukan rock sih hehehe." Zayan terdiam sejenak, dia gak ada satu lagu dari band. Judulnya adalah "Kekasih Halal." Seru Maryam. "Kekasih halal. Maksudnya lo mau gue halalin Mar?" Goda Zayan membuat mereka heboh seketika. Bahkan kini Baya mengipasi wajahnya yang mendadak panas dingin padahal bukan dia yang menggoda. Wajah Maryam berekspresi datar, namun wajahnya memerah. Jelas dia salah tingkah. Bisa-bisanya Zayan menggodanya. "Pepet terus Zay, jangan sampai kendor." Teriak Baya dan Ryan heboh. "Halalin aja dah.
Hayu atuh langsung gas ke gua. Seru Ryan tertawa kencang sambil memperbaiki sarungnya yang melorot. Jangan saling menggoda. Ini wilayah pesantren. Kalau keamanan tahu bisa kena taksir kalian, tegur Kang Abdul. Kalem Kang. Gue cuman bercanda supaya suasana cair, ucap Zayan tanpa dosa. Gak ada niat apapun kok, sumpah, lanjutnya. Dasar playboy, celetuk Hawa membuat Zayan tergelak. Ente jangan asal ngomong ya. Gue gak pernah dekat sama perempuan. Sorry walaupun gue ganteng tapi gue selalu nolak orang yang mau pacaran sama gue. Tentu. Alasannya mereka bukan kriteria idaman gue. Apalagi sekarang gue tahu pacaran itu dilarang karena bisa terjerumus ke dalam perzinahan. Ya, Zayan tidak pernah pacaran. Dekat dengan perempuan pun tidak pernah. Tentu saja. Dia benci perempuan, takut perempuan yang dia dekati mirip sikapnya dengan ibu tirinya. Namun setelah mengenal Yulia, dia tidak takut pada perempuan lagi. Yulia merubah pola-pola pikirnya jika di dunia ini perempuan tidak sama dengan ibu tirinya. Benar sekali Zayan, pacaran itu dilarang dalam Islam, sahut Baya mengangguk setuju. Kalau ada yang ngajak pacaran karena bilang dia cinta, itu namanya bukan cinta suci. Cinta suci tuh cinta yang berani mengikatnya dengan ikatan yang halal yaitu menikah. Cinta suci. Kayak judul sinetron kali ah kamu Bey, celetuk Irma terkekeh kecil. Aku masih heran sama orang yang mau aja pacaran. Padahal sudah jelas pacaran itu dosa. Gak ada pacaran sehat loh. Pasti semakin lama pacaran mereka berani pegangan tangan, pelukan, cium, bahkan lebih dari sekedar itu, ujar Ryan membuat tubuhnya bergidik ngeri. Dia takut dosa, apalagi pernah mendengar ceramah dari Ustadz Ikram tentang bahayanya pacaran. Mencintai orang boleh tapi harus berani menghalalkannya, bukannya mengajaknya pacaran yang udah jelas diharamkan, ujar Kang Abdul dibalas anggukan setuju dari mereka. Semoga kita dijauhkan dari yang namanya pacaran, ucap Maryam membuat mereka mengaminkan. Sedangkan Hawa hanya bisa menunduk. Dia dulu pernah pacaran dan pacaran juga. Menjudge alasan orang tuanya memasukkannya ke pesantren. Dia menyesali perbuatannya di masa lalu. Hayu atau kita nyanyi sambil nunggu dagingnya matang. Seru Baya tak sabaran. Oke kekasih halal gue hafal. Tapi gue gak mau nyanyi sendiri, kalian harus sambungin. Nyanyi dari gue oke? Baya, Rion, dan Ryan. Sedangkan Kang Abdul berseru sambil bertepuk tangan. Bersama dengan anak muda membuat Kang Abdul terasa menjadi muda kembali. Sedangkan Maryam, Hawa, Gendis dan Irma hanya menonton para santri putra yang berdiri sambil mengelilingi ayam bakar yang mereka panggang. Aku telah lelah, nyanyi Zayan terlebih dahulu dengan suara bassnya. Semua orang berseru heboh karena suara Zayan yang begitu bagus. Memilih-memilah mencari wanita, lanjut Zayan lagi sambil mengusap rambutnya ke belakang hingga wajah tampan terlihat dengan sempurna. Siapakah dirinya? Sambung Baya yang ternyata suaranya tak kalah bagus dari Zayan. Yang kan menjadi kekasih halalku, sambung Ryan sambil memukul mangkok dengan penuh semangat. Wah ada Yulia. Teriak Hawa membuat Maryam dan dua sahabatnya yang lain melambaikan tangannya. Tiba-tiba aku terpanah, nyanyi Zayan lagi dengan senyuman manisnya, menunjuk gadis berkerudung merah yang berjalan ke arahnya. Ada kejutan tak terduga, sambung Rion sambil ikut memukul meja terbuat dari kayu itu. Wah terpanah katanya. Seru Hawa cekikikan, begitu juga dengan yang lainnya. Dia gadis berkerudung merah. Lanjut Zayan lagi mengusap rambutnya ke belakang kembali. Hatiku tergoda tergugah, sambung Baya dan Ryan barengan sambil melompat-lompat. Tak cuman parasnya yang indah,
lanjut Zayan lagi. Dia baik, dia solehah, sambung Rion dengan suara agak cempreng karena dia kebanyakan berteriak tadi. Lanjut, teriak Kang Abdul yang sejak tadi memukul meja kayu di dekatnya. Dia gadis berkerudung merah. Nyanyi Zayan, Baya, Ryan, dan Rion dengan kompak. Bawalah diriku padanya. Takkan abisku berdoa. Jadi kekasih halalnya. Mereka mengakhiri lagunya bersama-sama. Krok krok krok. Semua orang bertepuk tangan, terutama Yulia yang sejak tadi menjadi sasaran mereka karena dia yang memakai kerudung merah. Di balik pohon pisang sebenarnya ada Omar yang sejak tadi melihat konser dadakan mereka. Dia menggeleng kepalanya sambil tertawa kecil. Suara Kak Zai, Kak Baya, Kak Rion, dan Kak Ryan, jelek banget. Ci bagusan suara Omar, gumamnya merendahkan mereka. Lalu dia pergi begitu saja karena sudah dia katakan mereka itu tidak masuk ke bagian circle-nya. Dia gadis berkerudung merah, nyanyi Omar sambil menendang kerikil. Hatiku tergoda tergugah. Tak cuman parasnya yang indah. Omar terus nyanyi penuh percaya diri sambil berjalan pergi ke dalam. Padahal, suaranya tidak ada bagus-bagusannya, malahan lebih bagus jika Omar diam saja. Suara gue bagus kan Yulia? Tanya Zayan begitu sombong. Dia sangat ingin mendapatkan pujian dari temannya ini. Bagus, tapi lebih bagusan suara suami gue lah. Walaupun seperti itu, bibir Zayan tersenyum seketika. Dia menyukai pujian tentu saja. Keren banget kalian. Kalian bisa loh masuk ke tim anggota Hadroh. Gimana kalian mau? Nanti akan tawarin ke ketua Hadroh. Tawar Kang Abdul. Zayan dan ketiga temannya saling pandang lalu tergelak.